Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, guru MTSN Aceh Timur. Kali ini saya akan mempraktikkan cara penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Guru Mata Pelajaran atau Siaga MTSN Aceh Timur yang akan kita berlakukan di tahun 2026-2027. Baik, yang pertama Bapak Ibu harus memiliki gawai, baik itu tablet, HP Android atau iPhone, ataupun laptop. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus menyiapkan aplikasi Google Chrome, yang mana ini pasti akan ada di setiap gawai Bapak Ibu. Selanjutnya, yang ketiga adalah perangkat pembelajaran itu sendiri atau modul ajar yang kita sepakati sama-sama di rapat pembagian tugas kemarin. Baik, yang pertama, Bapak Ibu dapat membuka aplikasi Google Chrome, lalu kita masukkan link yang telah saya berikan di grup atau dengan mengetiknya di s.id/siaga MTSN 6. Nah, seperti ini nanti akan diarahkan menuju halaman login Siaga. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengklik titik 3 di ujung kanan atas di aplikasi Google Chrome-nya, lalu tambahkan ke layar utama. Lalu kita tambahkan ke layar utama. Sehingga Bapak Ibu nanti akan melihat di layar utama HP Bapak Ibu akan ada icon G tadi, yang mana ini dapat membawa Bapak Ibu masuk langsung ke halaman utama Siaga. Jadi secara langsung Bapak Ibu dapat mengklik icon tersebut dan langsung ke aplikasi Siaga. Baik, selanjutnya di kolom login ini ada username dan password. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan password yang telah saya berikan. Dapat menggunakan kita coba gunakan akun saya terlebih dahulu. Ini kita lihat. Nah, kita klik masuk aplikasi. Lalu kita akan diarahkan menuju dashboard mengajar pendidik. Nah, kita lihat di sini ada tabel jadwal mengajar Bapak Ibu. Nanti ini akan sesuai dengan jadwal mengajar Bapak Ibu di tahun 2026-27 semester 1. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengklik garis 3 di ujung kiri aplikasi Siaga ini, lalu akan ada sidebar yang mana isinya adalah menu-menu dari Siaga MTSN Aceh Timur ini. Bisa Bapak Ibu klik perangkat dan dokumen terlebih dahulu. Nah, di sini akan masuk ke laman submit perangkat pembelajaran dan administrasi. Di sini ada statusnya. Status dokumen saat ini kan belum mengisi, catatan supervisornya atau catatan adminnya ini juga belum ada karena saya belum mengisi. Kita akan coba praktikan untuk mengisi tautan Google Drive folder perangkat saya. Kita lihat ini berarti yang diminta adalah Google Drive ya, sama seperti kinerja Bapak Ibu ketika mengisi evidence-nya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu perangkat pembelajarannya di Google Drive masing-masing. Nah, seperti ini misalnya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran atau modul ajar di drive saya sendiri. Lalu kita buka ke bawah. Nih, saya sudah menyiapkan perangkat ajar atau modul ajar saya sendiri. Lalu kita klik titik 3 di sebelah sini. Lalu kelola akses. Di sini akses umumnya secara default ini dibatasi. Kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Seperti ini. Lalu kita klik lagi ikon yang berbentuk rantai untuk menyalin link dari Google Drive kita. Selanjutnya kita kembali lagi ke laman Siaga tadi, lalu kita pastikan di kolom ini. Tempel. Baik, lalu kita
klik ajukan perangkat pembelajaran. Nah, nanti ada notifikasi perangkat pembelajaran berhasil diajukan. Lalu kembali lagi ke dashboard mengajar pendidik. Setelah Bapak Ibu mengupload atau mengunggah perangkat dan dokumennya, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi saya atau dapat mengechat langsung di aplikasi Siaga ini. Sementara Bapak Ibu tinggal menunggu status dokumennya sudah diterima atau belum. Baik, selanjutnya kita cek di menu yang tadi, perangkat dan dokumen, apakah sudah terverifikasi atau belum. Nah, ini kita lihat jika sudah diterima atau diverifikasi oleh admin, maka status dokumennya menjadi diterima dengan catatan supervisor seperti ini. Atau jika nanti ada perbaikan, perlu ada perbaikan, maka status dokumennya akan menjadi revisi dengan catatan supervisornya, berarti di bagian mana yang harus diperbaiki. Baik. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan menu-menu yang lain yang ada di dalam aplikasi Siaga ini, yaitu isi absensi, input penilaian, jurnal pembelajaran, dan bimbingan wali. Untuk itu saya akan menggunakan akun Ibu Azmi terlebih dahulu, karena beliau memiliki jadwal mengajar yang bermacam-macam, dari mulai mata pelajaran dan juga kelasnya. Baik, ini kita sudah masuk menggunakan akun Ibu Azmi. Nah, seperti ini jadwalnya dari dashboard mengajar pendidik itu akan disesuaikan dengan dashboard mengajar Ibu Azmi. Selanjutnya kita lihat di menu isi absensi siswa. Nanti Bapak Ibu ketika mengajar dapat mengisi absensi kelas di sini. Kita tinggal memilih kelas mana yang Bapak Ibu masuki, misalnya kelas 83 kita buat. Nanti di sini secara otomatis akan merujuk pada mata pelajaran yang Bapak Ibu miliki atau dapatkan di kelas tersebut. Misalnya kelas 83 ini Bu Azmi mengajar mata pelajaran matematika. Jika ada 2 mata pelajaran di satu kelas, maka di sininya pun akan menjadi 2. Seperti itu. Tinggal dipilih, disesuaikan yang mana yang akan Bapak Ibu input. Selanjutnya tanggalnya kita pilih tanggal pada saat Bapak Ibu mengajar, kita setel, lalu buka form. Nanti akan ada nama-nama siswa dari kelas tersebut, kelas 83. Nah, untuk absen ini dan nilai ini baru terbatas di kelas 8 dan kelas 9 tahun ini. Karena kelas 7 menunggu dari emis terlebih dahulu. Jadi kita input dulu. Misalnya Bapak Ibu nanti mengabsen Abdul Rijal, misalnya Alpa. Kita coba buat seperti ini, alfa, ini izin misalnya, ini sakit misalnya. Selanjutnya ini ada memuat hadir, sakit, izin, dan alfa ya. Silakan nanti disesuaikan, misalnya kita buat seperti ini dulu. Ini misalnya sudah selesai sampai Zaiwa Ramadhani, Bapak Ibu mengabsen, lalu kirim data absensi ke server. Nanti di sini akan ada notifikasi, kita tunggu sampai notifikasi ya, absensi berhasil disimpan, dan Bapak Ibu kembali diarahkan masuk ke dashboard mengajar Bapak Ibu. Nah, jika sewaktu-waktu Ibu atau Bapak akan mengambil absensi siswa di kelas tersebut, nanti Bapak Ibu tinggal masuk kembali ke isi absensi. Nanti ada di bawahnya ada cetak laporan rekapitulasi absensi bulanan. Nah, juga sama, nanti dipilih kelasnya terlebih dahulu, nanti akan masuk ke
mata pelajaran mana yang Bapak Ibu ampu di kelas tersebut. Bulannya juga sama, kita coba bulan Juni. Lalu kita klik unduh atau cetak PDF. Nanti akan ada seperti ini, mendownload, lalu kita coba buka. Nah, ini bisa Bapak Ibu print hasil downloadan ini untuk mengetahui rekapitulasi kumulatif absensi siswa ini. Nah, seperti ini. Ini kita sudah dapat, misalnya tanggal tadi tanggal 15 dan tanggal 8 nih sudah sebelumnya kami isi. Ini di sini ada rekapannya. Selanjutnya ada juga total dari kehadiran siswa tersebut. Selanjutnya juga ada grafik batang dan juga ada matriks statistik dan persentase kehadiran. Jadi Bapak Ibu tinggal print saja ini, lalu dilampirkan di mana yang kira-kira Bapak Ibu butuh. Selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi Siaga. Kita akan coba mengisi penilaian. Tadi absensi, sekarang penilaian. Ketika Bapak Ibu mengajar, nanti mungkin bisa menilai terlebih langsung di sini. Jenis asesmennya sama seperti tadi ya, kelas dan mata pelajaran tinggal di input di kelas mana yang Bapak Ibu akan isi. Selanjutnya jenis asesmen dapat dua, ada formatif dan sumatif. Kalau formatif berarti penilaian harian, sumatif berarti penilaian akhir atau dalam artian bisa mengetahui kelulusan siswa tersebut. Kita buat di sini formatif, nama nilainya kita coba misalnya geometri 1. Nah, kita buat ini, kita buka formulir input. Seperti tadi ada nama-nama siswa kelas 83. Nah, kita tinggal isi secara default ini 80 ya. Kita isi misalnya ini karena Afdal Rijal tidak mengisi, misalnya tidak mengerjakan, tidak selesai, maka kita isi 00 misalnya. Lalu Farah Faila 80, Fatin Aulia misalnya 80, yang lain misalnya semuanya 80. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengarsipkan nilai ke Legger. Nanti di sini ada notifikasi sampai berhasil disimpan ke Legger. Nah, data penilaian berhasil masuk Legger. Jadi nanti kembali lagi ke dashboard mengajar pendidik. Jika sewaktu-waktu Bapak Ibu dapat atau ingin mengambil penilaian di kelas tersebut, maka kembali lagi ke input penilaian, lalu pilih kelas terlebih dahulu, kelas mana yang Bapak Ibu mau ambil penilaiannya, kelas 83 misalnya, lalu unduh Legger nilai. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada unduhan dan bentuknya seperti ini, Legger nilai kolektif. Karena ini ada satu tadi geometri 1 seperti ini. Ini sebelumnya saya tidak hapus ya sebetulnya. Jadi harusnya tadi seperti ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu input saja sesuai dengan ini. Jika misalnya ada siswa tadi seperti tadi ada siswa yang tidak mengisi pada hari tersebut, maka Bapak Ibu tinggal mengisi remedialnya dengan mengisi nilai yang sesuai dengan nilai kerja dari siswa tersebut. Yang lainnya tinggal diberikan nilai 10-10 atau 80 10-5 yang tidak mengisinya, karena ini merupakan nilai tambahan bagi siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini untuk pengisian input nilai. Selanjutnya kita ke menu lainnya, yaitu jurnal pembelajaran. Nah, di sini jurnal pembelajaran Bapak Ibu tinggal menginput saja tanggal berapa Bapak Ibu mengajar, misalnya tanggal 17 kita setel, lalu kelas berapa, misalnya kelas 92 misalnya. Nah, 92 ini Bu Azmi ini mengajar mapel informatika. Nah, ini kita harus teliti kalau di sini di jurnal pembelajaran
mapel mana yang akan dibuat jurnal pembelajarannya. Pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga, misalnya jumlah siswa hadir berapa orang. Nah, seperti ini status pembelajaran tuntas atau remedial. Kita buat tuntas terlebih dahulu. Materi pembelajarannya misalnya I atau O, input atau output komputer misalnya. Kita klik arsipkan jurnal, nanti akan muncul seperti ini, jurnal mengajar berhasil diarsip dan kembali lagi ke dashboard mengajar pendidik. Nanti jika Bapak Ibu membutuhkan jurnal mengajar, rekap jurnal mengajar, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke sini riwayat pengisian jurnal, lalu cetak jurnal. Nah, nanti akan muncul juga seperti ini, lalu kita lihat, bisa kita lihat tadi ya. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke menu lainnya, yaitu bimbingan wali. Di bimbingan wali, Bapak Ibu tinggal mengisi ini. Ini hanya bisa dibuka oleh wali kelas. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi nama siswa siapa, kira-kira misalnya ini karena Bu Azmi ini di kelas 73. Ini data siswanya belum ada. Nanti akan muncul di sini nama-nama siswanya kelas 73 mana. Lalu tinggal pilih mana siswa yang kira-kira memiliki masalah. Selanjutnya detail kasusnya seperti apa, misalnya sering terlambat, lalu solusinya pemanggilan orang tua, misalnya orang tua, dan lalu kita klik simpan catatan konseling. Ini misalnya seperti ini. Nanti akan muncul di bawah rekapitulasi catatan konseling. Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu dapat mengunduh rekap catatannya. Nah, karena ini belum ada data siswanya, maka tidak bisa kita lanjutkan. Jadi seperti itu. Itu menu-menu yang terdapat dalam aplikasi Siaga ini. Semoga Bapak Ibu dapat bisa mengaplikasikannya di pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.